Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Kamis 15 Agustus 2024, tertulis di dalam kitab Ayub pasal 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ibana mabahen habal gaun akan nasodapot sulik kiton, dohot halongangan akan nasodapot bilangan. Allah melakukan perbuatan besar yang tidak terduga. Sahabat yang baik hati, perenungan kita hari ini adalah bagaimana Ayub merespon, menjawab sahabat-sahabatnya sehubungan dengan apa yang sedang dideritanya. Perbuatan besar Allah dalam hidup ini ada banyak yang tidak terduga, tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Melalui sesuatu yang salah sekalipun, atau penderitaan, penyakit, atau apapun yang menurut kita itu sesuatu yang tidak wajar, dapat dipakai Allah untuk menunjukkan perbuatan Allah yang besar dan juga keajaiban-keajaiban. Kita dapat melihat Ayub yang sukses, tanda kutip. Sebelum dia dicobai oleh iblis, dapat dikatakan Ayub seorang yang sangat terberkati, tanda kutip terberkati. Dalam kehidupan rumah tangganya, dia dianugerahi dengan anak-anak, laki-laki dan perempuan, dan juga dengan harta yang melimpah. Namun kemudian dia dicobai oleh iblis, yaitu semua anak-anaknya meninggal, semua harta bendanya habis, dan bahkan dia menderita penyakit kulit atau disebut kusta, sehingga dia diasingkan. Sahabat-sahabatnya datang ingin menghiburnya, namun kemudian mereka tergoda atau jatuh mengatakan bahwa apa yang dia derita adalah karena dosa-dosanya, dosa-dosa Ayub. Jadi mereka mengatakan supaya Ayub datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosanya supaya penderitaannya berakhir. Ayub meresponnya, dan itulah yang tertulis dalam Ayub pasal 9 ini, jawaban Ayub, begitu ya. Perbuatan-perbuatan besar Allah tidak terduga. Maka kita sebagai umat yang dikasihi Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, sebab Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Benar, iblis yang mencobai Ayub, tetapi atas seizin Tuhan. Tentu ada tujuan Tuhan bagi Ayub, dan juga bagi orang-orang di sekitar Ayub, sahabat-sahabat Ayub, istri Ayub, dan bahkan buat iblis itu sendiri. Melalui pencobaan itu, Ayub semakin teruji kesetiaannya kepada Tuhan. Statement Ayub yang mengatakan jika kita menerima yang manis dari Tuhan, maka bersedia jugalah menerima yang pahit. Jangan hanya mau menerima dan menikmati yang manis saja. Proses pembentukan dan pengujian Ayub tentang kesetiaannya melalui penderitaannya menolong Ayub menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang tidak terduga olehnya. Walau dia sedang menghadapi pencobaan yang sangat berat itu, dan dia dalam kondisi ditimpa penyakit, tetapi dia dapat mengatakan dan menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidupnya. Bagaimanakah dengan kita? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang tidak terduga oleh pikiran kita, yang tidak bisa kita pikirkan itu, tetapi nyata dikerjakan oleh Tuhan. Keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Keajaiban adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau atau dikelola oleh pikiran kita, atau hal di luar akal pikiran manusia, tapi terbukti dapat terjadi. Dari pemikiran manusia, apa yang dialami oleh Ayub itu dapat membuat seseorang jatuh kepada, ya bisa dikatakan depresi atau stres begitu, atau keputusasaan. Namun sungguh sangat ajaib, Ayub tetap dapat menghadapinya dengan pikiran yang tenang, dengan pengharapan kepada Tuhan,
dan menyadari semua yang ada dalam hidupnya adalah berasal dari Tuhan, dan semakin mengenal perbuatan Tuhan. Sahabat yang baik hati, pergumulan yang sangat berat yang menimpa kita, namun kita dapat menghadapinya, itu adalah keajaiban. Sebab Allah sendirilah yang menolong dan memampukan kita untuk menghadapinya. Setialah hanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan melihat dan menyaksikan perbuatan besar dan keajaiban yang dikerjakan Tuhan dalam hidup ini. Ambillah waktu sejenak, renungkanlah perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang tidak terduga dalam hidupmu, keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Biarlah melalui semuanya itu kita semakin mengenal Allah dan datang kepada Allah, sebab Dia adalah sumber dari perbuatan-perbuatan besar itu dan keajaiban-keajaiban itu. Mari kita datang kepadanya, dan ketika kita datang kepada Tuhan, di situ kita bisa merasakan ketenangan dan juga kelegaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur dengan segala perbuatan-perbuatan besar yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Kami datang kepadamu Tuhan. Hidup kami boleh ada sampai saat ini adalah karena Tuhan mengizinkannya. Karena Tuhan mau menunjukkan perbuatan-perbuatan besar-Mu, keajaiban-keajaiban-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, umat yang Engkau kasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.